Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya, anak pesan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembelajaran TIK setelah kemarin kita melakukan PTS. Alhamdulillah ya, lancar ya, walaupun ada kendala sedikit tapi dimaklumin insyaallah. Anak pesan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke bab 2. Materinya kita sudah memasukin berkaitan dengan komunikasi digital, yaitu bagaimana salah satunya etika dan keamanan kita dalam berinternet ya. Semua sudah kenal apa itu internet dan semua sudah pakai. Salah satunya adalah dalam pembelajaran daring ini kita pakai internet. Kalau nggak pakai internet kita nggak bakal bisa melakukan komunikasi atau pembelajaran melalui video pelajaran seperti ini. Oke. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa niatnya diluruskan untuk belajar supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang berkah. Makanya di antara doanya itu kan apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke. Internet ya. Internet apa itu? Internet ya. Kita masuk internet ya, kita kan sekarang di internet itu tinggal kita cari apa aja muncul ya, bahkan di negara manapun muncul yang mau kita cari. Mau cari misalkan apa yang ada di Afghanistan, apa yang ada di Amerika, apa yang ada di misalkan di Suriah, apa yang ada di Meksiko, Italia, semuanya bisa muncul, tinggal kita cari saja di internet, dalam hitungan detik sudah muncul. Jadi apa itu internet? Ya, internet itu anak-anak sekalian adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh penjuru dunia. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu yaitu hasil daripada bagaimana komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan itu. Jadi ya ketika sebuah komputer dia sudah terkoneksi dengan jaringan, maka dia bisa diakses oleh orang yang juga terkoneksi dalam jaringan itu. Makanya macam-macam jaringan itu kan nanti ada, kalau kita belajar ilmu komputer nanti ada macam-macam jaringan. Ada yang dia itu kelas A, kelas B, kelas C itu dalam IP nanti. Nah, kita tidak belajar sampai situ. Kemudian dengan internet ini kita juga bisa memperoleh beragam informasi dari seluruh dunia yang tadi saya sampaikan, yang intinya adalah yang terkoneksi. Dan bisa juga sebagai sarana belajar ya, seperti pada hari ini kita belajar daring. Bisa juga buat main game, ada istilahnya game online tuh kan ya, banyak tuh, ada apa ya, anak-anak sering main kan, ada FF, ada PUBG, apalagi itu misalkan ada Fortnite, ada Roblox dan sebagainya. Ya tidak masalah main game, yang penting itu kalau main game harus ingat waktu mainnya, jangan pas lagi pembelajaran malah main game. Tapi mainnya itu ya memang kalau sudah tugas sudah selesai, orang tua yang sudah selesai dibantuin, ya silahkan bermain. Tapi harus izin juga dan jangan sampai kebablasan, apalagi sampai melupakan waktu sholat. Ya, jadi juga bisa digunakan internet ini untuk komunikasi dengan teman kita yang seperti ibu bapaknya pakai juga atau anak-anak pakai juga, yaitu seperti menggunakan WA atau komunikasi kita yang lain sebagainya, pakai Facebook, dari media sosial seperti itu, dari Twitter dan Instagram dan sebagainya. Analoginya atau ilustrasi internet itu seperti ini, anak-anak bisa lihat ada banyak komputer yang dia terkoneksi dalam sebuah jaringan. Jadi masing-masing itu bisa mengakses ya seperti itu. Ya, bisa dilihat ya di sini ada sebuah ibaratnya kan ya, komputer itu kan internet itu kan dianalogikan sebagai bumi ya, karena saking luasnya jaringannya seperti itu. Dan dengan internet kita juga bisa memanfaatkannya untuk berkomunikasi kepada siapa saja yang terhubung. Salah satunya dengan menggunakan email. Nah, ini nanti Ustaz mengajar nih bagaimana kita bikin email. Nanti minggu depan kita belajar bikin email, kemudian belajar mengirim pesan ke Ustaz ya. Harus bisa insya Allah.
Jadi salah satu alat komunikasi digital yang kita pakai di dalam internet itu adalah email, atau dalam dalam jaringan seperti ini. Email ya, apa itu email Ustadz? Oke, email itu adalah electronic mail singkatannya ya. Singkatannya dari kepanjangan dari email itu adalah electronic mail. Jadi salah satu daripada alat untuk melakukan komunikasi digital. Sebenarnya gak cuma email, banyak. Yaitu tapi intinya bahwa komunikasi digital itu butuh dengan internet salah satunya. Nah, seperti ini ada orang ilustrasinya, ada orang yang berkomunikasi seperti ini. Dan komunikasi itu seperti apa sih Ustadz? Jadi komunikasi itu dia terbagi menjadi dua. Satu, komunikasi secara langsung. Yang kedua adalah komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung itu misalkan ya kita langsung dalam tatap muka. Misalkan Ustadz biasa dulu sebelum pandemi ngajar anak-anak, langsung kita bertatap muka secara langsung. Nah, itu adalah komunikasi langsung. Kemudian komunikasi secara tidak langsung adalah komunikasi yang ya dia harus membutuhkan media. Jadi membutuhkan media atau perantara, seperti halnya ketika anak-anak tidak bisa masuk sekolah, kemudian orang tuanya memberikan SMS atau WA kepada ustadznya, itu secara tidak langsung. Artinya harus ada media. Dan itu yang dikenal juga dengan istilah komunikasi digital. Ya, insyaallah sudah pahami ya. Contohnya ada jadi email kita itu masuk salah satu daripada komunikasi digital. Nah, contoh dari alamat email anak-anak pasti tahu sudah, yaitu seperti yang ada di samping ini, ada gmail, ada bla 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 gmail.com, ada bla 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 yahoo.com, hotmail.com dan yahoo.co.id, dan banyak semuanya. Tidak hanya ini, artinya banyak sekali contoh-contoh daripada penyedia email atau alamat-alamat email lainnya. Ini contoh saja yang kita sering lihat dan yang saya tampilkan seperti ini. Kan kita seringnya banyak pakai Gmail ya, karena Android kita itu pakainya Gmail. Nanti kita minggu depan bikinnya pakai Gmail aja biar lebih gampang, biar kalau ada yang punya Android bisa langsung dikoneksikan. Nah, jadi hal wajib yang harus ada dalam komunikasi digital dengan email adalah internet ya. Jadi kuota data itu yang paling penting. Jadi bukan pulsa lagi. Kalau pulsa kan untuk nelpon, ke SMS. Sekarang sudah mulai ditinggalkan untuk yang seperti itu. Sudah mulai beralih ke digital. Jadi pulsanya lebih banyak digunakan buat beli kuota internet. Ya, oke. Berkaitan dengan alamat email ya anak usaha rahmati Allah. Alamat email di contohnya tadi ini saya contohkan anaksoleh123gmail.com. Jadi ada dua bagian di dalam alamat email ini. Satu itu adalah yang bagian depannya, yaitu anaksoleh123-nya. Itu disebut juga dengan pengguna email atau username. Jadi kalau kita buat akun apa aja di internet itu pasti nanti akan dimintai apa username-nya, apa password-nya, itu kan pasti begitu. Jadi ini harus kita tidak boleh lupa. Ini identitas diri kita. Kemudian yang kedua adalah @gmail.com itu. Jadi @gmail.com itu adalah si penyedia layanan emailnya. Jadi penyedia layanan email itu nggak cuman gmail.com, ada yahoo.com, tadi ada yahoo.id, ada hotmail, banyak sebenarnya. Ya, ada yang lingkupnya besar, ada yang lingkupnya kecil. Jadi yang harus kita ingat adalah kita tidak boleh lupa dengan alamat email kita ini. Jadi salah sedikit saja nanti kita salah atau tidak bisa masuk pesannya, atau bahkan sampai salah alamat, nanti kita mau ngirimnya ke siapa, jadi masuknya ke siapa. Makanya hal penting dalam kita memiliki email ini adalah kita harus menjaga email kita, jangan sampai kita membagikannya kepada orang sembarangan. Karena email kita itu ya ibaratkan rumah kita sendiri, alamat kita. Kan nggak mungkin kita ngasih email kita, ngasih alamat rumah kita kepada orang-orang yang berniat jahat dan sebagainya, atau orang yang tidak kita kenal. Jadi kita bagikannya kepada orang-orang kita kenal. Ya, jadi begitu. Jadi ya kita harus pahami di depannya ini adalah alamat kita, kita penggunanya, si kitanya itu. Ya, ini adalah alamatnya penyedia layanan email. Jadi kalau kita mau menuju rumah orang harus tahu di mana alamat rumahnya. Ya ibarat alamat rumah lah. Kita mau ngirim surat, kita mau ngirim barang, atau mau kita berkunjung, maka kita harus memiliki alamat rumahnya dengan benar. Besar kecilnya, ini anak soleh A-nya besar, nanti kalau ketika mengirim email ya A-nya harus besar. Jadi nggak bisa kita. Jadi di dalam email itu termasuk dia menggunakan yang namanya sensitive case. Jadi antara besar kecil itu harus sesuai ya.
Jadi nanti ketika kita booking email juga harus hati-hati. Oke. Di pertemuan ini Ustaz mau menyampaikan itu aja dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar bagaimana kita mengirim email. Tapi sebelum kita masuk ke praktek, nanti ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dulu kepada anak-anak, di mana letak untuk mengirim pesannya, kemudian apa saja bagaimana cara kita melampirkan file, kemudian ketika kita mau mengirim pesan itu mau mengirim ke satu orang atau ke banyak orang dan sebagainya, nanti kita jelaskan di minggu depan. Langsung kita praktek internetnya saja, langsung kita browsing ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan menambah pengetahuan buat anakku sekalian. Jangan lupa lebih belajar, orang tua dibantu di rumah ya, jangan kebanyakan main game atau kebanyakan santai, itu orang tuanya di rumah dibantuin. Kalau yang ada punya adik di rumah jadi dibantu dijagain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.